Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang uji korelasi numerik Pearson dan Spearman. Harapannya setelah materi ini kita akan memahami langkah-langkah uji korelasi Pearson dan bagaimana membaca outputnya. Kemudian yang berikutnya kita memahami tentang uji korelasi Spearman, kapan dilakukan uji korelasi Spearman, langkah-langkahnya seperti apa, dan bagaimana cara membaca outputnya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah uji korelasi Pearson. Di sini ada kasus, contoh kasus. Kita ingin mengetahui apakah ada korelasi ya antara skor depresi dan dengan skor anxietas. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini menggunakan uji apa yang paling tepat, maka kita harus memfilter dengan 7 pertanyaan. Nah, filter 7 pertanyaan ini kita harus lakukan ya untuk memfilter uji apa yang paling tepat dengan cara menganalisis ya, menganalisis dari pertanyaannya. Nah, seperti yang saya sampaikan ya pada waktu materi sebelumnya, bahwa pertama kita menentukan yang nomor satu dulu ya, variabel yang dihubungkan ya. Variabel yang dihubungkan yang pertama adalah skor ya, skor depresi. Berarti di sini numerik ya. Kemudian skor anxietas. Nah, ini juga numerik ya. Jadi numerik ya. Numerik variabel yang dihubungkan, skor depresi numerik, skor anxietas numerik ya. Berarti kita punya numerik ya, variabel 1 dan variabel 2 nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita tentukan jenis hipotesisnya. Nah, di sini ada dua ya, jenis hipotesis komparatif dan hipotesis korelatif. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau misalnya pertanyaannya itu apakah ada korelasi, maka itu sudah pasti dan otomatis jenis hipotesisnya adalah korelatif. Nah, misalnya kalau yang komparatif bisa ada hubungan, ada pengaruh, ya ada perbedaan, itu masuk jenis hipotesis komparatif. Karena di sini ada korelasi, maka sudah pasti jenis hipotesisnya adalah korelatif. Kemudian masalah skala pengukurannya. Nah, di sini karena kita variabel satunya numerik ya, ini hipotesis korelatif ya. Variabel satunya numerik, variabel 2-nya numerik, maka istilahnya adalah korelatif numerik ya. Jadi dia masuk di atas sini. Berarti yang di bawah sini itu tidak mungkin ya. Jadi masuk di kawasan sini ya. Jadi uji yang paling mungkin adalah uji Pearson dan Spearman ya. Nah, karena uji Pearson dan Spearman ini tidak perlu lagi difilter apakah pasangan tidak berpasangan, apakah kelompok lebih dari 2 kelompok, maka kita langsung aja ke pertanyaan nomor 6. Apakah menggunakan syarat uji parametriknya atau uji non parametriknya? Uji non parametriknya adalah Spearman, sedangkan uji parametriknya adalah Pearson. Maka untuk melihat apakah menggunakan uji parametrik atau non parametrik, maka kita harus lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kalau misalnya datanya normal, maka gunakan uji Pearson. Jika datanya tidak normal, maka silahkan menggunakan uji Spearman. Pertanyaan ke nomor 7 ini tidak perlu lagi ya. Nah, ini variabel 1 numerik, uji korelasi Pearson ya. Uji alternatifnya adalah Spearman. Nah, saya ingatkan kembali bagaimana melakukan prosedur uji normalitas. Klik analyze, deskriptif statistik, explore ya, masukkan variabel ke dalam dependent list. Kemudian pilih plot, aktifkan faktor level together pada box plot, dan aktifkan histogram pada deskriptif, dan aktifkan normality plot with test. Klik continue lalu oke, maka hasil normalitas akan keluar. Nah, ini bisa kita lihat, ini datanya. Kemudian kita klik analyze, deskriptif statistik, klik explore, kemudian masukkan kedua variabel tersebut ke dalam dependent list. Kemudian pilih plot, kemudian aktifkan normality plot with test dan histogramnya. Klik continue dan oke. Maka hasil outputnya akan keluar. Silahkan nanti kita gunakan metode deskriptif ya untuk melihat apakah
variabel ini normal atau tidak, ataukah menggunakan analitik. Nah, kalau kita lihat di sini menggunakan analitik ya, karena datanya 348, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya, Kolmogorov-Smirnov, kalau misalnya dia lebih dari 0,05 maka datanya normal. Ya, di sini 0,078 ya, di atas 0,05. Nah, ini ya dikatakan normal apabila bisa menggunakan metode deskriptif ya, bisa juga menggunakan metode analitik. Kalau metode analitik ini bisa kita lihat kalau untuk sampel lebih dari 50 itu lihat di nilai sig-nya. Apabila nilai sig-nya, nilai P-nya lebih dari 0,05 maka dikatakan normal. Nah, tadi hasilnya adalah 0,078, maka dikatakan bahwa variabel tersebut normal. Sehingga kalau normal kita harus menggunakan uji korelasi Pearson ya, maka uji Spearman, uji alternatifnya itu tidak digunakan kembali. Nah, bagaimana melakukan uji Pearson? Nah, ini uji Pearson, analyze, correlate, bivariate, masukkan variabel dalam dependent list, kemudian correlation, coefficient, aktifkan uji Pearson, klik OK dan tunggu hasil keluar. Nah, ini ya contohnya, klik analyze, correlate, klik bivariate, masukkan ya skor depresi dan skor ansietas seperti contoh. Kemudian di correlation coefficient ini centang Pearson ya. Nah, ini sudah oke, tinggal kita okekan aja. Maka hasil output uji korelasi Pearson akan keluar. Nah, hasil outputnya akan seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini. Untuk membaca hasil output ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada parameter kekuatan korelasi, kemudian parameter nilai P dan parameter arah korelasi. Nah, parameter kekuatan korelasi ya di sini ya. Bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya 0,0 sampai dengan kurang dari 0,2 sama dengan sangat lemah, 0,2 sampai dengan kurang dari 0,4 lemah, 0,4 sampai dengan kurang dari 0,6 sedang, 0,6 sampai dengan kurang dari 0,8 kuat, 0,8 sampai dengan 1 sangat kuat. Nah, karena di sini dia adalah 0,862, maka kekuatan korelasinya itu kuat ya, sangat kuat ya. 0,862 ya, hampir 1. Kemudian nilai P-nya di sini bisa kita lihat nilai P-nya. Nah, nilai P di sini kurang dari 0,05 itu berarti terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji. Berarti ada korelasi nih karena dia kurang dari 0,05. Apabila dia lebih dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi. Kemudian bisa kita lihat di sini kalau misalnya arah korelasinya itu adalah positif ya. Misal di sini arahnya di sini positif ya. Arahnya positif, maka atau searah semakin besar nilai satu variabel semakin besar pula nilai variabel lainnya. Kemudian bisa kita lihat juga nilai arah apabila negatif ya, berarti dia minus ya. Di sini kita tanda minus. Nah, di sini kebetulan arahnya adalah positif, arah korelasinya adalah positif. Nah, selanjutnya kita akan baca bahwa skor depresi dengan skor ansietas ini bahwa terdapat korelasi ya yang bermakna antara skor depresi dan skor ansietas dengan kekuatan korelasi sangat kuat ya dan arah korelasi positif, yaitu untuk interpretasinya uji korelasi Pearson ini atau cara membacanya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara praktekkannya. Bisa kita lihat.
Nah, yang berikutnya adalah uji korelasi Spearman. Kasus Anda ingin mengetahui korelasi antara skor gangguan somatik dengan skor gangguan sosial. Maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut, adakah korelasi antara skor gangguan somatik dengan skor gangguan sosial? Maka sama seperti yang tadi ya, kita harus melakukan filter dengan 7 pertanyaan ya. Dan kita analisa dari soalnya. Nah, di sini karena dia adalah korelasi, maka sudah pasti komparatif di sini tidak mungkin ya, maka yang mungkin adalah di sekitar sini. Kemudian kita analisis dari masalah skala pengukurannya, karena dia numerik ya, numerik. Maka istilahnya atau masalah skala pengukurannya adalah korelatif numerik. Berarti yang kategorik di sini tidak mungkin ya. Karena kategorik tidak mungkin, maka yang mungkin adalah menggunakan uji Pearson atau Spearman. Nah, kemudian kita sama seperti yang tadi, harus uji normalitas dulu untuk mengetahui kalau misal datanya normal kita menggunakan uji Pearson, kalau tidak normal menggunakan uji Spearman. Nah, ini prosedur uji normalitas ya. Sama seperti yang tadi. Deskriptif, explore, kita masukkan variabel untuk dilakukan uji normalitas, klik normality plot with test, continue dan oke. Maka hasil outputnya akan keluar. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bisa dengan menggunakan metode deskriptif atau menggunakan metode analitik ya. Nah, kalau kita lihat di sini dengan metode analitik ya, karena tadi sampelnya itu 374 ya, bisa kita lihat di sini lebih dari 50, maka bacanya di Kolmogorov-Smirnov. Nah, dikatakan normal apabila lebih dari 0,05. Nah, karena di sini nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka kedua variabel ini dikatakan tidak normal ya. Sehingga kita lakukan atau menggunakan uji Spearman ya. Nah, ini ya cara dikatakan normal. Kita menggunakan metode deskriptif atau menggunakan metode analitik. Nah, bagaimana melakukan uji Spearman? Nah, ini kita lihat uji Spearman, analyze, correlate, bivariate, masukkan variabel dalam dependent list, correlation coefficient, aktifkan uji Spearman. Tunggu hasil keluar. Nah, seperti ini ya. Kita pilih correlate, bivariate. Kemudian, ini sebelahnya ya, Pearson dan Spearman ini tinggal kita centang di sebelahnya. Kemudian klik oke. Maka hasil output uji korelasi Spearman akan keluar. Nah, bisa kita lihat di sini, kita baca ya.
bahwa nah, dari nilai P-nya ternyata terdapat korelasi ya. Terdapat korelasi yang bermakna antara kedua variabel yang diuji. Jadi kita simpulkan bahwa ada korelasi antara gangguan somatik dengan gangguan sosial ya. Nah, dengan kekuatan korelasi di sini 0,351 berarti dia kurang dari 0,4 ya. Maka dikatakan dia lemah ya. Dengan korelasi lemah. Dan arah korelasinya positif ya. Ya begitu ya cara melakukan interpretasinya untuk uji korelasi Pearson dan Spearman. Nah, kita coba dulu praktik dengan menggunakan uji Spearman. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.